Assalamualaikum Bu Lila. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Oke, ayo sini. Duduk sini aja, nggak apa-apa ya di bawah. Tadi masih ngobrol sama Pak Koyum Bu, ditanya tentang perkembangan OSIS sekarang. Oh. Jadi kesininya agak telat. Ya. Sudah mulai ini ya, perekrutan anggota Iya, OSIS yang baru. Sudah sampai tahap mana? Kemarin itu terakhir sampai tahap tulis waktu hari Kamis. Waktu Bu Lila ketemu sama Bu Lila ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke Daris karena pagi ini sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan konseling individu bareng sama. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita obrolkan, apa yang kita kerjakan memberikan manfaat untuk kita semua. Oke? Berdoa mulai. Tadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling individu. Konseling individu ini adalah salah satu layanan dalam kegiatan sama Daris yang nanti diharapkan di sini Daris itu akan mengungkapkan semua masalahnya, mengungkap masalah yang Daris alami sekarang yang mungkin mengganggu Daris beberapa hari ini atau beberapa minggu ini. Dan nanti di sini kita berdua akan mencoba bersama-sama mencari jalan keluar atau solusi. Daris mau menceritakan dengan istilahnya sejujur-jujurnya, dengan terbuka sekali ke Bu Lila supaya Bu Lila juga tahu permasalahan apa sih yang sedang dialami oleh Daris. Ini itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi nanti apapun yang Daris ceritakan ke Bu Lila tidak akan menyampaikan ke siapapun. Bu Lila tidak akan membocor cari jalan keluar terbaik. Oke? Daris percaya kan ke Bu Lila? Oke Bu, Daris akan coba terbuka apa yang Daris rasain Bukan sekarang. Bu Lila, bahwa Daris memang kenal sama Bu Lila. Meskipun hitungannya kita tidak setiap hari bertemu dan Bu Lila juga tidak setiap hari masuk ke kelasmu, tapi sudah tahu kan kalau namanya Bu Lila. Kita sepakati waktunya sekitar 40 menit, itu ada jam, berarti nanti sekitar jam maksimal setengah 10. Kalau misalnya memang Daris membutuhkan waktu lebih banyak untuk bercerita, tidak masalah, maka Bu Lila akan siap mendengarkan ceritanya. Sudah siap dimulai? Sekarang mungkin bisa kita mulai. Sudah siap? Siap untuk melaksanakan kegiatan kita. Daris untuk menceritakan segala apapun unek-unek yang Daris rasakan, yang bisa Daris ungkapkan ke Bu Lila. Kalau misalnya memang Daris sudah siap, suaranya susah untuk mengatur waktu pas di rumah dan di sekolah, terutama ya di sekolah sih Bu. Saya kan sering keluar kelas, terus saya sering keteteran tugas, Bu. Tugas tuh numpuk banget. Bisa nggak ya Bu, sehari tuh 30 jam? Sehari jadi 30 jam ya Bu Lila. Yang membuat kamu merasa kekurangan waktu itu apa? Karena kan masing-masing kita sudah Karena saya tuh saat di kelas Bu sering keluar karena ikut kegiatan gitu di luar kelas. Terus saya tuh kadang ada tugas yang saya lupa kerjain sampai saya tuh ditandain Bu sama guru. Saya turun, saya sering lupa ngerjain tugas. Tentang permasalahan yang sudah diungkapkan sama Daris. Sekarang bisa nggak bercerita ke Bu Lila kegiatan apa aja yang kamu ikuti? Saya ikut OSIS, ikut AAM, ikut pramuka, sampai luar biasa. Ini kamu benar-benar aktif sekali. Kegiatan yang kamu ikuti ini memang kamu benar-benar mendalami atau hanya sekedar aku ikut aja? Dong Bu, saya di OSIS ini kebetulan saya jadi ketuanya. Jadi kalau apapun yang melibatkan OSIS pasti teman-teman saya atau enggak guru pasti nyari saya Bu. Kalau untuk di AAM ini sebenarnya saya anggota aja. Cuma kan AAM bekerja sama dengan OSIS untuk di Pari, jadi saya sering terlibat Bu. Kalau untuk di pramuka saya sebenarnya anggota biasa aja juga Bu. Tapi Bu Robe itu Bu kadang-kadang kalau misalnya memang sering keluar kelas ya pada akhirnya. Nah, frekuensi keluar kelasmu itu seperti apa? kayak pas di Fari tuh Bu, di Fari kan jam pertama
Nah di Fari itu kan saat jam pertama, jadi saya sering keluar itu Bu saat jam pertama ya. Kadang saya bisa sampai keluar tuh 3 kali dalam seminggu. Pas di OSIS, kebetulan kemarin saya jadi ofisialnya pas tim futsal itu ikut lomba. Jadi saya 2 kali hari Sabtu itu nemenin mereka Bu. Terus kalau pramuka kemarin sempat sibuk karena jadi panitia perjusami, terus juga persiapan upacara. Kegiatan lainnya selain ini tadi, maksudnya yang sudah kamu sebutkan Ada Bu, ekstra basket. Ekstra basket itu Setiap hari Senin, Selasa, Rabu. Kalau pulang sekolah jam setengah siswa 3. normal setahu Bu Lila kan jam 13.50 itu kalian sudah pulang. Nah, untuk kamu sendiri jam pulangmu itu jam berapa? Kalau ada ekstra, kayak ekstra atau nggak rapat OSIS itu biasanya sampai maghrib baru sampai rumah Bu. Soalnya kan jarak sekolah sama rumah saya itu 20 km. Tapi saya dijemput jadi aman. Masalah-masalah yang merembet itu salah satu contohnya apa aja? Nilai saya turun, saya sering dimarahin guru, sering keluar kelas. Cara penyelesaiannya kamu mengenai tugas-tugas yang Saya kumpulin dulu tugas-tugas yang dari guru killer, bisa saya kerjain cepet-cepet. Nanti kalau untuk guru yang sabar, saya kerjainnya agak belakangan. Soalnya kan memahami masing-masing karakter. Oh Bu, ini termasuk yang killer berarti. ini pasti sibuk ya gitu, kayak lebih ngerti gitu. Salah satu penyebab kenapa kamu merasa keteteran, merasa kekurangan waktu, merasa tidak punya waktu, sebabnya karena apa coba? Ya tadi itu Bu, saya banyak ikutin kegiatan di luar kelas itu. Tapi ya saya suka Bu ngikutin kegiatan itu. Saya punya pengalaman berorganisasi. Sisi positif dan sisi negatif ketika kamu ikut, ini pulpennya, ketika kamu ikut kegiatan itu apa aja? Kalau sisi positifnya, saya punya banyak teman. Oke, punya banyak teman. Terus dikenal guru-guru juga. Terus yang pastinya saya punya pengalaman berorganisasi. Negatifnya tugas saya keteteran. Tadi saya sering dimarahin guru. Oh iya Bu, waktu kenaikan kelas kemarin nilai saya turun Bu. Nilai turun karena Ya itu saya lupa ngerjain tugas, saya sering keluar kelas. Kadang kayak saya sampai sakit Bu karena kurang istirahat, kayak kecapean itu. makannya teratur gak? Kadang kalau misalnya sibuk banget tuh sampai Setiap orang itu pasti punya target, Iya. ya kan, punya goals, punya tujuan dalam melakukan segala sesuatu. Nah, sekarang kan mengingat Daris ini sudah kelas 9, maka otomatis tahu goalsnya Daris ini ketika kelas 9. Sebenarnya saya pengen lulus dengan nilai yang pengen lagi ada tanggungan tugas-tugas ke guru mapel. Terus yang ketiga ikut kegiatan belajar full tanpa keluar kelas. Jadi kayak supaya saya nggak ketinggalan materi dan tugas pas saat itu. Apa ya? Kamu sudah paham gitu loh bahwa yang menjadi goalsmu tadi sudah ada 3. Ikut pelajaran full tanpa keluar kelas. Jadi biar nggak ketinggalan materi dan tugas. Goalsnya sudah bagus, sudah tahu apa yang menjadi, selalu ada tahapan atau jalan untuk menuju ke goalsnya. Kepala Daris ini sudah ada bayangan Kak? Kira-kira apa saja yang harus dilakukan untuk menuju goals Pertama itu? itu saya harus bikin list dulu. List List tentang tugas-tugas yang belum dan harus saya kerjain saat itu juga. Kegiatan yang paling saya sukai itu jadi prioritas kedua saya. Soalnya tugas pertama saya saran tetap belajar. Daris untuk membuat list tugas ini nanti tidak hanya bertanya ke teman saja, tapi silahkan Daris bertanya Saya harus saatnya udah lepas dari semua kegiatan itu, tapi ya saya juga nggak bisa lepas total Bu. Kadang saya juga masih sering dipanggil. Cuma kamu harus tetap inget dong apa namanya, kayak tujuan utamamu itu apa gitu. Jadi jangan sampai ketika kamu misalnya sudah pengennya nilai mulus, gak KKM lagi, ya harus naik dong sesuai apa yang saya udah kerjain buat ngerjain tugas. Gini aja deh Bu, saya akan ngebantuin kalau tugas saya udah selesai. kalau misalnya masih ada beberapa yang memaksakan untuk kamu harus aktif dalam kegiatan ini itu. Nah, masing-masing orang kan punya batas atau limit kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. Kalau ya kan dipikir secara logika, maka tugas utama kamu adalah Belajar Bu. karena tugas utamanya adalah Belajar. belajar. Jadi jangan sampai keliru. Untuk lebih meyakinkan Bu Lila bahwa Daris memang akan menyelesaikan
kontrak perilaku. Kalau pengen Daris membuat kontrak perilaku, yang nantinya kontrak perilaku ini adalah kayak semacam surat perjanjian. Surat perjanjian antara Bu Lila semacam apa saja yang harus kamu lakukan. Bu Lila sudah membuatkan formatnya, nanti kamu tinggal saya yang bernama pada tanggal sekarang ya. Pada tanggal sekarang 19 September menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal yang di bawah ini. Nanti ada beberapa hal yang punya waktu sekitar 10 hari. Jadi Daris punya waktu 10 hari untuk bisa mewujudkan apa yang ada di kontrak perilaku. Oke. Pada tanggal 19 September kedua menyatakan memberi informasi ke teman tentang tugas-tugas yang harus saya kerjain. Ini selain mencari informasi ke teman, mungkin ditambah ya ke gurunya biar lebih. Saya mengerjain tugas-tugas yang menjadi tanggungan pembelajaran. Saya mengikuti semua proses kegiatan pembelajaran dengan baik, kayak nggak terlalu sering keluar kelas. Bu, kalau saya berhasil ini saya isi apa? Hadiah buat kamu. Jadi setelah kamu berhasil melakukan dari poin 1 sampai dengan 4, maka kamu merasa hadiah yang pantas untuk aku itu apa? Ya, nilai saya agak naik Bu, gak pas KKM lagi mulu, udah dimarahin guru-guru lagi deh Bu, saya capek dimarahin terus Bu. Nanti Kak dimarahin guru lagi, kalau Kak dimarahin guru nanti harus semangat dong. Bu Lila sudah mengeluarkan uang untuk traktiran, masa Kak tidak semangat, right? Silakan dituliskan. Untuk apabila saya berhasil melakukan, maka saya akan mendapatkan mendapatkan nilai yang sesuai dengan KKM. Sesuai. Terus saya gak sering lagi. Gak sering dimarahi sama guru. Di sini Bu Lila pengen kamu menceritakan kembali. Ya, memang dari awal sampai akhir ini ada yang kita dapatkan. Maksudnya kamu juga dapat solusi, Bu Lila juga yakin bahwa kamu memang mengerti bahwa yang harus kamu lakukan itu tadi lulus dengan nilai yang sempurna, tugas ada tanggung-tanggungan tugas, guru mapel. Terus saya ikut kegiatan belajar full di kelas tanpa keluar kelas, sehingga saya nggak ketinggalan materi dan tugas. Mencapai goal saya menulis tugas-tugas yang belum dan saya kerjakan saat itu juga. Dan saya memilih kegiatan yang paling saya sukai menjadi prioritas kedua saya. Kan tugas pertama saya tadi kan belajar. Bu Lila tanyakan ke kamu, setelah meluapkan atau menceritakan ke Bu Lila, yang kamu rasakan apa? Jelas, saya sudah punya apa yang harus saya utamakan, itu saya sudah jelas semua, bukannya lega. Makanya sudah tahu yang harus dikerjakan. Ini tahapan demi tahapan. Dari mulai tadi tahap awal yang Bu Lila istilahnya menjelaskan tentang bagaimana konseling. Semoga apa yang kita bicarakan sekarang, kemudian solusi-solusi yang kita dapatkan selama obrolan ini memang bisa Daris laksanakan. Mungkin kita akan sedikit membahas tentang kemajuan dari pelaksanaan kontrak perilaku yang memang harus kamu kerjakan. Karena memang ketika bercerita itu kan kita membutuhkan apa ya, kayak percayaan gitu ya. Alhamdulillah kamu bisa percaya ke Bu Lila, bisa menyampaikan semua masalahnya ke Bu Lila, dan semoga jalan keluar atau solusi yang kita yang Bu Lila harapkan nanti dari sini memang konsisten. Jadi terima kasih sekali lagi Bu Lila sampaikan, karena ini sudah jam 9:04. Bu Lila mengucapkan terima kasih sekali lagi ke Daris karena sudah mau datang ke sini, mau bercerita ke Bu Lila, mau percaya ke Bu Lila. Bu Lila juga ada permasalahan atau ada sedikit yang tidak dipahami seperti yang Bu Lila bilang tadi, silahkan langsung ya, karena memang sudah selesai, sudah kita dapatkan. Kita berdoa dulu, semoga Daris diberikan kelancaran dalam melaksanakan segala sesuatu yang tertulis di kontrak perilaku. Terima kasih banyak ya. Kamu ini mau langsung balik ke kelas atau akan balik ke kelas?
Bu Lila ucapkan terima kasih sekali lagi. Nanti pintunya ditutup ya. Kasih ya, Bu. Sama-sama. Ini jangan lupa. Bisa? Bisa. Oke.